Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Fatwalang. Di video kali ini saya akan membahas tentang kupas tuntas soal penararan verbal, khususnya padanan kata untuk tes CPNS 2021 soal HOTS ya, berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Namun sebelum itu mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kunci sukses SKD adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi tonton video ini sampai tuntas ya. Oke, soal pertama di sini, padi sama dengan wereng, maka bayam sama dengan A. Kera, B. Ulat, C. Rumput, D. Ular, dan E. Belatung. Mana kira-kira jawabannya? Di sini menunjukkan hubungan tentang hama ya. Hama dari padi adalah wereng. Maka hama dari bayam adalah apakah kera, ulat, rumput, ular, atau belatung. Nah, maka kalau kita sudah memahami hubungannya adalah hama atau yang diserang ya, yang menyerangnya adalah apa? Bayam jelas, hamanya adalah ulat. Jadi jawabannya adalah yang B. Padi biasa diserang atau dirusak oleh wereng, sementara bayam biasa dirusak oleh ulat. Soal berikutnya, gandum sama dengan kue tart, maka besi sama dengan A. Paku, B. Pasak, C. Mur, D. Lempengan besi, E. Gerbang rumah. Di sini ada gandum dan kue tart. Gandum itu kalau diolah maka nilai tertingginya adalah kue tart ya. Diolah tadinya gandum bahan bakunya, kemudian diolah, nilai yang paling tinggi ya, yang paling ekonomis itu adalah kue tart. Maka besi bahan baku utamanya kalau dia diolah ya menjadi sesuatu yang paling berharga, maka itu adalah gerbang rumah. Maka jawabannya adalah yang E. Atau nilai tambah tertinggi dari sebuah gandum adalah kue tart. Nilai tambah tertinggi dari sebuah besi adalah gerbang rumah. Berikutnya Soekarno-Hatta sama dengan Indonesia. Maka Changi A. India, B. Australia, C. Singapura, D. Thailand, E. China. Ini adalah nama bandara di Indonesia. Nah, kita tinggal mencari Changi Airport itu bandara yang ada di mana. Maka ini perlu juga pengetahuan. Ya, maka kita juga harus memperkaya dengan membaca dan menyimak beberapa video termasuk dari channel ini. Changi Airport itu adalah bandara yang ada di Singapura. Menjadi bandara transit khususnya di untuk wilayah-wilayah di Asia seperti yang akan masuk ke Indonesia. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Singapura. Bandara Soekarno-Hatta ada di Indonesia, sedangkan Bandara Changi Airport ada di Singapura. Soal berikutnya, gudeg sama dengan Malioboro, Stadion Manahan sama dengan A. Pasar Beringharjo, B. Indonesia Plaza, C. Stadion Gajayana, D. Rujak Cingur, E. Keraton Solo. Di sini padanan yang dicari kira-kira apa ya? Kawan-kawan silahkan berpikir dulu. Oke, benar sekali. Di sini adalah sesuatu yang identik dengan kota, suatu kota. Gudeg dan Malioboro adalah identik dengan kota Yogyakarta. Maka Stadion Manahan itu kan letaknya di Solo. Mana yang kira-kira identik juga dengan kota Solo? Apakah Pasar Beringharjo? Bukan. Indonesia Plaza bukan. Gajayana bukan. Rujak Cingur bukan, maka jawabannya jelas di sini ada Keraton Solo. Ya. Gudeg dan Malioboro adalah ciri khas dari kota yang sama, yakni Yogyakarta, sedangkan ciri khas yang satu kota dengan Stadion Manahan Solo adalah Keraton Solo. Ya, Indonesia Plaza ada di Jakarta, Stadion Gajayana di Malang, Rujak Cingur khas Jawa Timur ya kalau tidak salah. Maka Keraton Solo di sini sudah jelas sekali ditulis. Jadi jawabannya jelas adalah yang E. Thailand sama dengan Thai boxing.
Brazil sama dengan Ninjitsu, B. Jeet Kune Do, C. Kempo, D. Brasilia Boxing, E. Capoeira. Kita harus paham bahwa Thai Boxing adalah salah satu jenis ya keterampilan bela diri asal Thailand. Maka keterampilan bela diri dari negara Brazil itu adalah yang mana? Apakah Brasilia Boxing atau bukan? Di sini itu juga harus kawan-kawan harus mengetahui juga atau menambah wawasan juga dari ya pembahasan seperti ini, bahwa salah satu dari bela diri asal negara Brazil adalah capoeira. Jadi jawabannya yang E ya. Thailand adalah negara asal dari olahraga bela diri Thai Boxing, sedangkan Brazil adalah negara asal dari bela diri capoeira. Jadi untuk padanan-padanan seperti ini harus mengidentifikasi dulu kira-kira yang paling sesuai untuk dicocokkan. Ini kan seperti analogi ya. Maka untuk mencari analogi itu mencari sesuatu yang sama. Dalam hal ini kesamaannya adalah negara asal bela diri. Pupuk sama dengan petani, solar sama dengan A. Truk, B. SPBU, C. Rakyat, D. Pengusaha transportasi, E. Bis kota. Nah, yang mana ini kira-kira ya? Pupuk itu sesuatu yang paling menjadi perhatian dari petani. Ya, petani tidak akan bisa atau pasti memikirkan tentang sawah, ladang itu kalau misalkan harga pupuk naik. Kita ambil contoh demikian. Nah, sedangkan di sini yang paling mendekati adalah pengusaha transportasi. Kenapa? Karena ketika solar naik, maka yang paling direpotkan adalah pengusaha transportasi. Yang paling memiliki kepentingan ya atau perhatian di bidang itu adalah pengusaha transportasi. Karena dengan solar yang naik pasti yang lain pun ya, pengusaha transportasi ini harus memutar otak bagaimana agar menaikkan tarif atau tidak, atau bagaimana menaikkan besaran tarifnya misalkan. Sehingga jawabannya adalah yang D, pengusaha transportasi. Pupuk adalah produk yang menjadi perhatian utama seorang petani, sedangkan solar adalah produk yang menjadi perhatian utama seorang pengusaha transportasi. Indonesia sama dengan Soekarno, Amerika Serikat sama dengan A. George Bush, B. Abraham Lincoln, C. John F. Kennedy, D. Uncle Sam, E. George Washington. Nah, di sini kalau kita melihat Soekarno sebagai seorang pahlawan dari Indonesia atau tokoh yang berpengaruh dari Indonesia, maka kita akan sulit mencari padanannya. Karena option A, B, C, dan E itu juga sama, merupakan tokoh yang berpengaruh di Amerika atau bisa dikatakan sebagai pahlawan, ya, tokoh yang berpengaruh di Amerika. Maka padanannya bukan itu. Apa yang patut kita cari? Kita lihat, Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Nah, sedangkan presiden pertama Amerika Serikat adalah George Washington. Jadi padanannya adalah yang E. Ya, Indonesia memiliki presiden pertama Soekarno, Amerika memiliki presiden pertama George Washington. Soal berikutnya, manusia sama dengan otak, komputer sama dengan A. Memori, B. Disket, C. Prosesor, D. Windows 98, E. Monitor. Oke, padanan di sini adalah yang berpengaruh dalam berpikir ya. Manusia berpikir menggunakan otak, maka komputer alat pikirnya adalah apakah memori, disket, prosesor, Windows 98 atau monitor. Nah, maka jawabannya adalah prosesor ya. Karena pusat berpikir manusia adalah otak, sementara pusat berpikir sebuah komputer adalah prosesor. Ya, bukan memori. Karena padanan di sini bukan untuk mencari alat ingat, karena komputer kan tidak bisa mengingat. Tapi di dalam komputer kita mengenal prosesor sebagai pusat berpikir ya, dalam tanda kutip ya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke kawan-kawan, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan subscribe. Juga share video ini. Dan
Jangan lupa kawan-kawan juga bisa mengetikkan komentar, entah itu saran yang konstruktif atau membangun, atau juga memberikan saran lainnya, silahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.